Salam. Apakah Bapak Ibu Saudara bahagia? Jawabannya amin ya. Kalau saya ditanya apakah Pak Samuel bahagia, saya bingung. Mau saya jawab tidak bahagia kok pendeta kok enggak bahagia gitu ya. Masa pendeta enggak bahagia? Tapi saya jawab bahagia tapi kok ya kayaknya agak ngapusi gitu ya. Ya, jadi memang dalam hidup kita itu ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih, ada saatnya senang, ada saatnya susah. Saya sempat mempertanyakan pada Tuhan, Tuhan saya layak tidak berkhotbah tentang kebahagiaan keluarga begitu ya. Saya tunggu jawaban Tuhan. Ya tentu tidak ada suara yang menjawab. Ya. Kemudian muncul dalam hati saya, bahagia itu kan bukan hanya masalah suasana, bukan masalah keadaan. Tapi bahagia itu bisa karena kita kuat di dalam situasi yang sulit sekalipun. Ketika saya melaksanakan perintah Tuhan dalam situasi yang sulit berarti dan saya bisa bertahan itu adalah bahagia. Itu salah satu jawaban yang muncul. Kemudian yang kedua, itu kan temanya tanda tanya, bertanya ya. Apakah yang menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga? Jadi kamu tinggal hanya memberikan jawaban saja. Ya. Tidak harus membuktikan, oh pengkhotbahnya bahagia atau tidak. Itu urusan saya dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah tanya kepada saya, apakah Pak Ngasto bahagia? Ya, tidak usah tanya. Kecuali kalau mau menebak-nebak ya silahkan ya. Apalagi kemudian memberikan solusi. Ya. Baik Bapak Ibu, masih dalam tema yang sama, apakah sumber kebahagiaan keluarga Kristen? Kita akan melihat beberapa ayat dari kitab Mazmur pasal 114 ayat 15, Filipi 4 ayat yang ke-7, Yohanes 14 ayat 27, Lukas 14 ayat 28, Matius 22 ayat 28 dan 30. Ada beberapa ayat yang sepertinya tidak mendukung tentang kebahagiaan. Tetapi dari situ justru nanti kita akan menemukan sesungguhnya sumber kebahagiaan itu apa. Bisa ditampilkan. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Selanjutnya, Matius 22 ayat 28. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia? Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu,
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Engkau berkata-kata kepada kami. Engkau sendiri yang Tuhan yang berbicara, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga firman-Mu saat ini benar-benar berbicara dalam hati kami. Dan kami boleh melihat bagaimana sesungguhnya kami bisa bahagia di dalam keluarga kami. Bahkan ketika keluarga kami sedang menghadapi berbagai tantangan kesulitan, kami tetap bisa merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin bahagia. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya menunjukkan sebuah keinginan supaya kita bahagia. Kita banyak melakukan kegiatan supaya kita bisa merasakan kebahagiaan. Ada yang mungkin berwisata supaya apa? Supaya bahagia. Ya bekerja keras untuk keluarganya supaya dia bisa merasakan kebahagiaan. Atau mungkin juga melakukan apapun berkaitan dengan hobi atau hal yang lain. Seringkali arahnya adalah supaya kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Nah, masalahnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang yang belum memahami bagaimana supaya dia bahagia. Belum mengerti bagaimana caranya supaya dia bisa bahagia. Masih banyak orang yang menggunakan cara-cara yang pada akhirnya justru membuat dia tidak bahagia. Maka kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang bagi kita sepertinya tidak masuk akal. Kenapa sampai melakukan itu? Tujuannya untuk bahagia tetapi dia melakukan dengan cara yang salah. Beberapa waktu yang lalu ada berita tentang seorang supir bank Jateng ya, yang membawa lari uang senilai 10 miliar. Saya ketika membaca ya kok bisa gitu ya. Mungkin karena setiap hari dia melihat uang yang begitu banyak. Dan dia berpikir kalau dia mendapatkan uang itu maka dia akan bisa bahagia. Sehingga ketika ada kelengahan dari security, supir itu membawa lari uang senilai 10 miliar. Sudah beli rumah, tanah ya di daerah Gunung Kidul kalau enggak salah. Dengan harapan kemudian dia bisa membuka rental mobil dan lain sebagainya, usaha simpan pinjam dan seterusnya. Tetapi tidak lama kemudian dia tertangkap. Dia berpikir dengan uang itu dia bisa bahagia, sehingga melakukan sesuatu yang bagi kita sebenarnya merupakan hal yang tidak baik. Ya. Dan masih banyak orang yang melakukan hal yang lain, misalnya kenapa orang terlibat narkoba, kenapa dia mengkonsumsinya, karena dia ingin merasakan ketenangan, bahkan orang-orang yang berduit, kalangan selebritas banyak yang terkena narkoba, mereka ditangkap. Padahal mereka adalah orang yang punya uang. Mereka orang yang punya ketenaran.
kedudukan, tetapi dipakai untuk membeli sesuatu yang bisa membuat dia merasakan tenang. Nafsa itu kalau dikonsumsi bisa membuat tenang. Saya belum pernah mencoba dan tidak akan pernah mencoba ya, tapi katanya begitu. Dari beberapa cerita kesaksian, kalau mengkonsumsi itu bisa merasakan ketenangan. Kenapa saudara sampai melakukan seperti itu? Ujung-ujungnya ingin merasakan ketenangan. Ada orang yang berkata, saya itu cuma pengen tenang. Cuma pengen tenang. Mungkin levelnya tidak bahagia ya, cukup tenang saja. Cuma pengen tidak stres. Tapi kenyataannya saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang yang mengalami ketenangan ketika dia mengejar sebuah ketenangan. Ketika dia ingin bahagia, justru akhirnya dia tidak bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau itu gagal kita lakukan, seringkali bisa membawa kepada satu kehancuran dan pada akhirnya akan membawa kepada kebinasaan. Binasa itu jika orang tidak bahagia, jika orang tidak tenang, maka kemudian dia akan jauh daripada Tuhan. Akhirnya dia tidak mengenal Tuhan. Akhirnya nanti dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berarti dia tidak bahagia. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah keluarga di kampung saya, masih kerabat saya. Keluarga ini sudah cukup lama, anak-anak sudah besar. Anak-anak sudah besar, sudah mandiri, tapi bapak ibu ini ya hidup dalam satu rumah tetapi sudah tidak saling menyapa, masak dewe-dewe, jadi dapurnya sendiri-sendiri, satu rumah tapi dapurnya dua. Tidak bercerai, tapi situasinya semacam itu. Tidak saling berbicara, saling membenci. Bahkan ketika yang laki-laki ini sakit dibawa ke rumah sakit, karena situasi sakit seperti itu mungkin istrinya berusaha untuk ya bersikap baik, menyuapi. Tetapi suapan itu ditangkis ya, tidak mau. Bahkan dia berpesan kalau saya mati, saya enggak mau dirawat, dimandikan oleh istri saya. Sampai sebegitunya. Dan betul Bapak-Ibu Saudara, sampai pada akhirnya dia meninggal, istrinya juga tidak berani memandikan karena ada pesan seperti itu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak mengampuni, maka aku tidak mengampuni. Berarti kalau seseorang sampai tidak bisa mengampuni saudaranya, istrinya, anaknya, kerabatnya, dan lain sebagainya, bisa dipertanyakan apakah dia masuk dalam kerajaan surga. Kalau Allah tidak mengampuni berarti dia tidak masuk dalam kerajaan surga, artinya mengalami kebinasaan. Jadi betapa sesungguhnya saudara kalau seseorang itu tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan seterusnya, bisa membawa orang itu ke dalam kebinasaan. Kalau seseorang terikat kepada kecanduan yang negatif sampai pada akhir hidupnya, berarti dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini Bapak-Ibu Saudara juga mungkin sedang menghadapi masalah dalam keluarga. Apalagi kalau berbicara tentang hubungan tadi.
Ada orang tua yang begitu sakit hati dengan anaknya sampai tidak bisa mengampuni. Ada anak yang tidak bisa mengampuni orang tuanya karena begitu sakit hati. Ada suami yang tidak bisa mengampuni istrinya karena begitu sakit hati dan seterusnya. Maka saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin kita mengusahakan bagaimana saya bisa bahagia. Sekali lagi, bahagia itu bukan hanya masalah suasana hati yang berbunga-bunga, tidak. Tapi bagaimana kita menyikapi semuanya itu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kita bertanya, apa sumber kebahagiaan dalam keluarga Kristen? Jawabannya apa, Bapak Ibu Saudara? Apakah sumber kebahagiaan keluarga Kristen? Coba dijawab bersama-sama, kira-kira jawabannya sama atau tidak dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apa? Yesus ya jawabannya. Betul ya. Tuhan. Apakah sumber kebahagiaan keluarga? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Sudah mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Mari kita pulang. Karena sudah mengerti semua. Masalahnya adalah seringkali kita tidak menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak terlihat, tidak bisa kita pegang. Bahkan ketika kita ajak bicara Tuhan rasanya tidak menjawab. Sehingga menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan itu seringkali sesuatu yang kadang-kadang sangat mustahil, kadang-kadang sukar dan seterusnya. Lebih mudah menjadikan uang sumber kebahagiaan. Lebih mudah menjadikan harta benda sumber kebahagiaan karena bisa dilihat. Karena bisa kita lakukan sesuatu berkaitan dengan harta benda kita. Dan itulah yang sering dilakukan orang pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Barangkali kita juga berpikir bahwa hal-hal itulah yang akan menjadikan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca dalam Mazmur pasal 114 ayat 15, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ayat ini ditulis oleh Daud. Dan kita tahu siapa Daud. Walaupun dia seorang raja, tetapi sebelumnya di tengah-tengah keluarga, dia adalah orang yang kurang diperhitungkan. Ketika Samuel hendak mengurapi raja pengganti dari Saul, saudara-saudaranya Daud diajukan, tetapi Daud tidak karena tidak diperhitungkan. Dia hanya mengembalakan domba. Ya. Tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Jadi dari segi keluarga dia adalah boleh dikatakan orang yang cukup, orang yang tertolak. Ya. Dan juga ketika menjadi raja dia begitu banyak musuhnya. Bahkan ada satu saat keluarganya ditawan, disiklak ya. Keluarganya ditawan. Ini tentu menjadi sebuah pergumulan karena dikatakan Daud dan bangsa Israel mereka menangisi keluarganya sampai tangisannya itu sampai habis. Mereka begitu sedih. Dan juga kita tahu bahwa Daud juga mengalami pemberontakan dari anaknya. Daud memiliki keluarga yang tidak 100% baik. Tetapi Daud bisa berkata bahwa Allah adalah sumber kebahagiaan.
Di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kedua ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengajak kita menjadikan damai sejahtera, kebahagiaan itu adalah yang ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Allah adalah sumber kebahagiaan. Jadi saat ini mari kita bersama-sama berusaha bagaimana Allah itu bisa membuat kita menjadi bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya berkata bahwa sempat saya bertanya apakah saya layak khotbah tentang kebahagiaan keluarga Kristen. Karena saya menyaksikan ada berbagai pergumulan dalam keluarga saya. Dan yang terakhir seperti Bapak Ibu ketahui, ya saya merawat istri saya dan sudah cukup lama, sekitar 4 tahun. Saya melihat secara fisik ya begitu lemah. Bukan hanya dampak dari operasi kanker itu, bukan hanya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi salah satu matanya tidak bisa berkedip. Ya. Kemudian makan susah, terakhir ini selama 2 bulan mengalami batuk-batuk yang sudah saya periksakan tetapi belum diketahui penyebabnya. Dan dokter mengatakan ya bisa jadi karena dari CA-nya, dari kansernya, bisa jadi seperti itu. Jadi saya kurang tahu persis penyebabnya apa, sampai hari ini belum sembuh sehingga beratnya berkurang begitu banyak. Sehingga jujur ya, sebenarnya keluarga itu ada ayat yang dari kitab Mazmur 127 kalau tidak salah ya. Saya membaca itu jadi tidak berani mengkhotbahkan ya. Karena saya merasa salah satunya kan istrimu akan seperti begini-begini ya. Terus saya lihat istri saya seperti itu, Tuhan, masa saya mengkhotbahkan yang ini Tuhan. Tapi dalam pergumulan itu saya juga mulai mencari bahwa sesungguhnya kebahagiaan kita itu tidak tergantung apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita hadapi. Daud bisa berkata bahagia meskipun dia melihat keluarganya juga dalam situasi yang sulit. Jadi sekarang saya dengan berani bisa berkata, saya tetap bisa bahagia meskipun keadaan keluarga belum seperti yang orang harapkan pada umumnya. Terus jangan Bapak Ibu Saudara berkata, wah Pak Ngasto senang istrinya sakit. Bukan begitu saudara ya, bukan. Saya merasakan kesedihan ketika melihat situasi yang semacam itu. Tetapi ada sesuatu yang bisa saya tarik pembelajaran dari semua yang dihadapi. Kebahagiaan saya tidak tergantung dari istri saya. Kebahagiaan saya tidak tergantung dari anak saya. Kebahagiaan saya tidak tergantung dari apa yang saya miliki. Karena semuanya itu sebenarnya ya hanya boleh dikatakan kalaupun bahagia ya, itu boleh dikatakan sebentar. Nanti kita akan lihat ayat yang selanjutnya. Saya dulu sempat berpikir, saudara, kalau saya punya istri seorang PNS, maka saya akan bahagia, begitu ya. Saya bayangkan. Dan akhirnya terjadi, istri saya jadi PNS. Ketika mendengar pertama kali, istri saya di dapur langsung saya peluk, saya angkat gitu ya, saya junjung. Karena saking bahagianya. Tapi ternyata saudara dalam perjalanan selanjutnya saya melihat bahwa itu ternyata tidak membahagiakan. Bahagia iya,
dalam beberapa waktu, tetapi seterusnya itu bukan membahagiakan. Ya. Ketika saya mendengar pengumuman bahwa saya diterima sebagai ASN ya, beberapa bulan yang lalu, saya bahagia. Tapi saya juga harus menyadari bahwa itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan itu adalah jawaban Tuhan yang saya gumulkan, saudara. Karena apa? Selama 2 tahun terakhir ini, saya hidup di dalam suasana defisit, tetapi saya masih punya tabungan bisa bertahan selama 2 tahun. Dan saya katakan, Tuhan, kalau saya tidak diterima tahun ini, bagaimana saya menjalani ini? Anak saya kuliah dan seterusnya. Ini tabungannya sudah enggak ada. Dan puji Tuhan, itu adalah jawaban Tuhan. Sehingga bisa mengatasi defisit itu, saudara. Tapi saya harus sadar bahwa itu bukan sumber kebahagiaan. Anak-anak juga terbatas. Barangkali ada di antara saudara yang sebagai anak ya, kecewa orang tua saya kok galak. Suami kecewa, istri saya kok galak, bojo galak ya. Atau sebaliknya, istri suami saya kok pelit. Ya cuma diberi jatah belanja yang pas-pasan misalnya ya. Yang lain dipegang sendiri. Adakah yang seperti itu? Ada, tetapi tidak ngaku ya. Masing-masing pasti akan punya ganjelan kekecewaan terhadap pasangannya. Dan kalau kita mengandalkan itu, saudara, kita akan kehilangan kebahagiaan. Jadi saat ini saya mengajak Bapak Saudara mengubah pikiran kita. Kebahagiaan saya adalah Tuhan. Puji nama Tuhan kalau sampai saat ini ya pasanganmu membahagiakan, tidak ada cacat celah, baik hati, perhatian, selalu memberi uang lebih dan seterusnya, puji nama Tuhan. Tetapi itu bukan sumber kebahagiaan. Amin. Itu bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan. Apapun saat ini saudara yang kita miliki, itu tidak akan seterusnya membahagiakan. Dulu ketika saya punya motor pertama kali, ya, CB100 GL ya, semacam GL itu ya. Wah senangnya minta ampun saudara ya. Saya bawa ke pantai Gunung Kidul ya, Baron Krakal Krukup, pakai motor tua, anak satu masih kecil. Kemudian punya motor yang baru smash ya, nyicil, wah rasanya bahagia, senang. Termasuk kemudian bisa beli mobil bekas, senang ya. Tapi saya renungkan, itu cuma sebentar ya. Sambil lalu, sambil lewat. Tidak seterusnya bisa memberikan kebahagiaan. Tadi saya mengajak kita membaca satu ayat tentang ada seorang perempuan yang memiliki suami. Yang pertama meninggal, kemudian karena budaya Israel itu kalau si suami ini meninggal, saudaranya harus meneruskan begitu ya. Sampai kepada yang ketujuh semuanya meninggal. Ya, tidak tahu ini kenapa bisa meninggal semua begitu ya. Enggak diceritakan di situ sih ya. Mungkin istri galak, enggak tahu juga ya. Meninggal semua. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang akan menjadi istrinya nanti di kerajaan Allah? Kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci. Sebab tidak ada
kawin dikawinkan di dalam kerajaan Allah. Kita akan hidup sama seperti malaikat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun engkau sempurna memiliki keluarga yang bahagia selamanya, suami istri mengasihi, bahagia selamanya di bumi ini, tetapi nanti kita tidak akan hidup lagi sebagai sebuah keluarga seperti yang ada di dalam dunia ini. Masing-masing hidup sama seperti malaikat. Memang masih saling mengenal ya, seperti perumpamaan yang disampaikan ketika Lazarus meninggal, kemudian di surga, Lazarus dan orang kaya itu ya bisa saling mengenal. Ya kita saling mengenal, oh itu dulu istri saya, mungkin begitu ya. Tapi sudah tidak jadi satu lagi, kita hidup dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang kita punyai ini hanya sebentar saja. Maka yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana nanti saya bisa menjadi keluarga kerajaan Allah. Bagaimana saya bisa menjadi keluarga kerajaan Allah. Itu keluarga kita yang sesungguhnya nantinya. Ya. Maka seharusnya sekarang kita harus sadar, mulai sekarang persiapkan bagaimana saya supaya bisa menjadi keluarga Allah yang bahagia di surga nanti. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu Saudara jangan berusaha untuk hidup bahagia, tidak. Karena kalau tidak bisa bahagia pun juga nanti akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saat ini pasangan-pasangan muda yang mau menikah ya, nanti tahun ini juga ada beberapa yang menikah. Mungkin engkau mulai membayangkan bahwa nanti saya akan hidup sebagai keluarga yang bahagia selamanya bersama pasangan. Ya. Boleh tidak membayangkan begitu? Boleh ya. Saya dulu juga membayangkan seperti itu dan tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan menghadapi masa-masa sulit dalam keluarga. Tidak ada sama sekali. Dan ternyata ya setelah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ternyata ya. Tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh pikir ulang ya, yang mau membentuk sebuah keluarga ini ya. Tapi jangan membatalkan yang sudah mau dinikahkan, jangan juga ya. Yang masih jauh, kalau engkau ingin seperti Rasul Paulus tidak apa-apa. Hidup diperuntukkan untuk Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan. Tidak memikirkan masalah dalam keluarga. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sumber kebahagiaan keluarga kita itu bukan dari keluarga kita itu sendiri. Perhatikan, sumber kebahagiaan keluarga bukan dari keluarga kita itu sendiri. Artinya bukan dari pasangan kita, bukan dari anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Oke, memang itu bisa membahagiakan, tetapi harus kita ingat bahwa semuanya itu adalah sementara. Yang paling penting adalah nanti bagaimana saya bisa bahagia masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, ada nenek kakek yang tidak bisa bahagia karena belum menimang cucu. Ya. Jadi kalau ditanya cucunya berapa gitu, rasanya nyesek gitu ya. Belum punya cucu, rasanya sedih. Engkau punya cucu atau tidak punya cucu itu tidak masalah. Kebahagiaanmu bukan dari cucumu. Kebahagiaanmu adalah karena dari Tuhan. Saya tadi ikut bahagia ketika menyaksikan pujian dari Diakonia ya.
Kata-katanya luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Apa tadi liriknya? Usia lanjut apa? Ya, meskipun apa tadi? Tadi saya sedikit hafal kok sekarang lupa ya. Tadi saya sempat menghafalkan ya. Wah ini luar biasa ini. Saya juga mau sudah memasuki usia lanjut ya. Tadi saya ikut bahagia, ikut senang ya. Syairnya semacam itu ya. Itu adalah usia lanjut adalah anugerah. Apalagi tadi saya lihat ekspresinya dari Bu Jarot, tadi saya ikut bahagia ya. Sama Bu siapa tadi ya? Bu siapa? Sampai lupa, Bu Rini. Ya. Tapi semuanya ekspresinya oke ya. Yang rambut putih, agak putih dan lain sebagainya. Yang kondisinya berdiri saja kurang begitu pas ya, tapi semuanya kelihatan bahagia. Ya, masa tua pun bahagia. Karena apa? Sedikit lagi berjumpa dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Maaf. Kata-kata saya salah. Kan kenyataannya seperti itu, saudara. Ya usia 70-80 tahun itu. Sebentar lagi ya memang kita harus menghadap Yang Maha Kuasa. Enggak usah yang usia seperti itulah ya. Kemarin anak saya cerita ke saya, teman kerjanya mati kecelakaan, masih baru mau masuk bareng sama anak saya. Kecelakaan naik sepeda motor meninggal ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa menyadari diri kita itu manusia yang seperti ini, sebentar lagi tua, terbatas, tetapi kita akan bahagia bertemu Allah kita yang sanggup memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Hidup itu akan terasa ringan. Ya. Saya kalau melihat rumah saya itu kurang bahagia, jujur ya. Sebenarnya saya tahu sih bagaimana punya rumah yang bagus itu, saya tahu ya. Karena saya kan termasuk orang yang punya bakat seni sedikit ya. Waktu Natalan kan saya dulu sering seksi dekor gitu ya. Jadi menata rumah seharusnya bagaimana itu bisa ya. Seharusnya. Tapi ya sekarang masih kurang modal ya. Jadi ya saya tidak harus menambahkan kebahagiaan saya di situ. Oke lah Tuhan sekarang masih seperti ini ya sudah enggak apa-apalah. Walaupun kadang-kadang itu kalau saya masuk ke rumah orang lain gitu ya. Kapan saya bisa seperti ini begitu ya. Tapi kalaupun selamanya begini ya sudah enggak apa-apa, yang penting di sananya ya. Di sananya nanti bagus. Di surganya nanti bagus. Jadi ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita ya, sumber kebahagiaan keluarga itu bukan dari keluarga kita sendiri, tetapi dari Allah yang kita percayai. Dan Bapak Ibu Saudara harus mulai merubah ya. Mulai sekarang harus mulai berubah. Saat ini Bapak Ibu Saudara bahagia. Oh ya begitu, nanti saya akan cari Tuhan, utamakan Tuhan supaya saya bahagia. Tetapi nanti keluar dari gereja ini bisa jadi sudah lain, tetapi kita harus terus berusaha. Bapak Ibu, itu adalah pesan yang kedua, yang terakhir saudara, yang mau saya sampaikan. Pesan terakhir, maksudnya khotbah ini ya. Bapak Ibu salah tangkap terus ya. Pesan terakhir, firman Tuhan terakhir. Jadikan keluarga tempat menemukan Tuhan. Jadikan keluarga tempat menemukan Tuhan.
Artinya jangan jadikan keluarga itu adalah tempat menemukan kebahagiaanmu secara manusia. Tapi jadikan keluarga itu tempat menemukan Tuhan. Saya ingat khotbah dari Ibu Yulia mengkhotbahkan tentang Naomi, keluarga Tuhan yang mengalami suaminya mati, ya anak-anaknya mati padahal dalam perantauan. Tetapi dari situ kita melihat bahwa sesungguhnya semuanya itu diarahkan untuk menemukan Tuhan. Ibu Gembala juga mengkhotbahkan ya, tentang Hana dan Penina, keluarga Elkana. Hana tidak bisa punya anak, kemudian ada madunya Penina yang seringkali mengejek. Bagi Hana itu adalah peristiwa yang sangat menyakitkan. Ya, tidak punya anak pada zaman itu adalah sesuatu bagi mereka adalah hal yang menyedihkan. Tetapi dari situ Hana bisa menemukan Tuhan. Kalau Hana tidak mengalami peristiwa itu barangkali tidak akan menemukan Tuhan. Tidak lebih dekat dengan Tuhan. Karena susah, ia selalu datang ke bait Allah untuk berdoa, untuk berbicara kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya Hana. Ia bisa memiliki anak Samuel yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Ada karya yang besar di balik satu peristiwa yang menyedihkan. Ayub menemukan Tuhan karena dia kehilangan harta bendanya, karena dia kehilangan anak-anaknya, karena istrinya tidak mendukung saat dia susah. Jadi bapak-bapak yang saat ini kalau istrinya kelihatan tidak mendukung ya, bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan engkau untuk menemukan Tuhan. Kalau engkau sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dalam keluarga, kehilangan orang yang dikasihi, ada sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ada hal yang tidak bisa terpenuhi, rasanya kok kekurangan terus dan seterusnya. Tuhan sedang mengerjakan engkau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan mujizat di dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat satu perkara yang lebih baik dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di balik sakitnya istri saya melihat ada berbagai pertolongan Tuhan, ada berbagai mujizat Tuhan yang saya rasakan. Termasuk yang paling penting adalah saya bisa lebih menemukan Tuhan. Kalau tadi saya sempat berkata, saya dulu sempat mengandalkan istri saya. Sekarang saya harus mengandalkan Tuhan. Dan bagaimanapun juga saya adalah orang yang sekarang diandalkan oleh keluarga saya. Saya melihat perkara-perkara Tuhan justru dikerjakan Tuhan ketika saya menghadapi berbagai kesulitan. Jadi saat ini Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dalam keluargamu, jadikan Allah sumber kebahagiaan dalam keluarga. Amin. Suami bukan sumber kebahagiaan, amin. Istri bukan sumber kebahagiaan, amin. Anak bukan sumber kebahagiaan, amin. Uang bukan sumber kebahagiaan, amin. Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Walaupun sekali lagi kita tetap mengusahakan bagaimana kita bisa mengatasi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan dan biarlah kita bisa menemukan suatu terjadi sangat baik dalam hidup kita ketika kita bergantung kepada Tuhan.
Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan.